أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mari niat ngaji ya, niat belajar tentang haid. Untuk apa? Untuk belajar tentang haid adalah karena haid ini ada kaitannya dengan sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Jadi yang paling terkait dengan haid adalah sholat dan puasa. Tapi bukan hanya itu, tapi orang haji juga ada kaitannya dengan haid. Haji umroh tidak terkait dengan haid. Kemudian juga kadang orang cerai ya, orang suami istri cerai juga ada kaitannya dengan haid. Jadi perlu sekali bagi para wanita untuk mempelajari haid. Nah, haid itu kalau di dalam Al-Quran, ayo perhatikan. Kalau di dalam Al-Quran adalah ayat yang menerangkan haid adalah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka, dan orang-orang bertanya 'anil mahidi, tentang haid. Orang-orang pada waktu itu ya sahabat. Para sahabat bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fil. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi, huwa haid adalah adzan, haid adalah kotoran namanya. Haid adalah kotoran. Oleh karena itu fa'tazilun nisaa, jauhilah para wanita, para istri-istri fil mahidi. Yang dijauhi adalah tempatnya haid ya. Jadi bukan orangnya secara keseluruhan, tapi yang dijauhi adalah tempatnya haid saja. Kenapa demikian? Para sahabat itu bertanya. Jadi pada zaman dahulu orang-orang sebelum Islam itu, orang-orang sebelum Islam memperlakukan, atau orang kafir gambarnya memperlakukan orang haid itu, memperlakukan orang haid itu, wanita atau istri yang sedang haid itu diperlakukan dijauhi sama sekali. Jadi kalau istrinya haid maka disuruh keluar rumah, atau suaminya keluar rumah. Nggak kumpul serumah, nggak mau. Apalagi kumpul satu kamar, tidur satu kamar. Kumpul makan bersama saja nggak mau. Jadi orang-orang kafir gambarnya seperti itu. Makan bersama nggak mau, duduk bersama nggak mau dengan istrinya yang haid, bahkan kumpul satu rumah saja nggak mau. Oleh karena itu para sahabat janggal lah namanya. Masa seperti ini perlakuan terhadap istri yang sedang haid? Maka kemudian para sahabat bertanya, tanya tadi itu. Jadi jawabannya fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita atau istri-istri yang sedang haid, tapi yang dijauhi tempat haidnya saja. Artinya apa? Tampaknya tidur bersama satu ranjang nggak apa-apa, asalkan nggak kumpul. Maksudnya seperti hubungan suami istri. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini nanti yang punya buku isi sambil sekarang nggak usah lihat buku ya. Bisa dibuat bacaan tambahan. Untuk sekarang fokus perhatikan di depan. Definisi atau tarik dalam fikih, haid adalah darah yang keluar dari rahim. Kalau di dalam kitabnya dari pangkal rahim, dari aksor rahim ya, di pangkal rahim. Jadi di rahim di situ ada pangkal, ada ujung rahim, ada mulut rahim, ada pangkal rahim. Nah, tempat keluarnya haid itu kalau di kitab berasal dari pangkal rahim. Secara berkala, keluarnya tidak terus-menerusan, tapi ada waktunya. Jadi melalui vagina, bukan setelah melahirkan. Jadi keluarnya bukan setelah melahirkan. Artinya kalau darah yang keluar setelah melahirkan bukan namanya darah haid.
Dan keluarnya pada usia subur. Di situ ditulis minimal 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Jadi untuk zaman sekarang akte itu penting ya. Akte itu penting. Akte. Jadi maksudnya terkait dengan haid. Tapi bedanya di akte itu tertulis di situ tahun Hijriah, tahun Masehi ya. Jadi tanggal dan bulan Masehi. Sedangkan yang dipakai standarnya adalah tahun Hijriah. Selisihnya tahun Hijriah dan Masehi itu setiap tahunnya kurang lebih 10 sampai 11 hari. 10 atau 11 hari. Selisihnya antara tahun Masehi dengan Hijriah. Otomatis berarti maksudnya kalau siapapun orang lahir, wanita lahir, kalau secara tahun kalender Masehi sudah mencapai tahun 9 tahun, berarti secara Hijriah sudah lewat ya, sudah lewat 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun itu kira-kira selisihnya 3 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu adalah 11 hari saja, kali 9 kan 99 hari. Jadi 90 hari kan 3 bulan lebih. Artinya apa? Kalau saudara ada wanita keluar darah menurut hitungan Masehi 9 tahun kurang 3 bulan ya. 9 tahun kurang 3 bulan berarti darah yang keluar adalah darah haid. Namanya seperti itu. Jadi 9 tahun kurang 3 bulan sudah keluar darah, maka itu namanya haid. Entah saudara sendiri ini apakah nanti dulu keluarnya setelah 9 tahun atau sebelumnya atau gimana saya tidak tahu. Itu enggak, maksudnya kan untuk ke depan kalau punya teman cuma adik gitu maksudnya ya, kasih tahu misalnya keluar darah, tanya umur berapa ya, dilihat di akte, oh sudah 9 tahun berarti haid. Kalau masih 8 tahun keluar darah berarti bukan haid, belum balik berarti ya. Kaitannya haid dengan balik. Apa pengertiannya balik? Ketika balik maka semua menjadi wajib. Jadi kewajiban itu gampangnya malaikat boleh nyatet ya. Jadi kalau melakukan kewajiban ya dicatat pahala, kalau melakukan maksiat dicatat dosa sejak itu ya, sejak balik itu gampangnya. Jadi masih kecil itu belum dicatat sebagai gampangnya, belum masuk buku, belum masuk rapot gampangnya. Jadi besok di akhirat gampangnya tidak masuk catatan kalau sebelum balik. Tapi perlu dilatih, dibiasakan supaya nanti waktu balik sudah gampang melakukannya. Ya ini haid adalah satu periode ini menurut kedokteran, jadi dicampur ini keluarnya darah dari rahim melalui vagina dimulai pada usia pubertas. Jadi bahasanya adalah seperti itu. Jadi pubertas itu kalau dalam bahasa kamusnya adalah akhir balik ya, berakhir pada usia menopause. Sintul yaksi kalau di fakihnya, kalau saudara ingat di takrib mungkin ada kata-kata sintul yaksi. Bahasa Indonesianya menopause artinya sudah putus haid. Wanita-wanita sudah tidak haid lagi ya. Nanti orang yang sudah tua. Nanti di sini ada yang mengatakan usia 50 tahun, ada yang 60 tahun, itu katanya juga tergantung kesehatan seseorang. Allah, terakhir. Nah, kemudian tunggu closing. Ya, lanjut. Gede lama-lama. Iya. Suwen amin. Iya. Abot melakukan. Baca abot. Apa? Tadi cukup enggak yang tadi? Cukup kelihatan maksudnya. Nggih. Suwen. Berapa? Lah itu sekalian. Ini ya, jadi kapan haid pertama terjadi
usia cepat umumnya adalah 9 sampai 10 tahun. Ya silakan koreksi diri-diri ya. Kemudian rata-rata usia 13 tahun ya. Jadi ada enggak yang usia 13 tahun? Atau kalau sudah usia 15 tahun, 16 tahun termasuk lambat katanya. Entah secara dokter itu ada pengaruh apa enggak itu. Yang jelas ini hanya ringkasan saja. Dilanjutkan. Ini hanya tambahan ya, jadi saat head menyerang adalah santai, jangan tegang maksudnya, kemudian makanan yang sehat, ya lengkapi dengan buah, istirahat, olahraga, kompres hangat di perut bagian bawah. Kemudian minum obat-obatan ditambah saja nih. Kemudian kelainan menstruasi ya. Anemor sekunder tidak terjadi infeksi sejak hari pertama. Tidak terjadi men 35 hari sejak pertama haid terakhir. Artinya kalau ada saudara mengalami ya saudari-saudari mengalami setelah haid sampai 35 hari kok tidak haid lagi, berarti ada kelainan utamanya seperti itu. Jumlah pendarahan yang meningkat dalam masa haid pada suatu siklus yang haid. Kelainan jadi termasuk biasanya misalnya atau jumlahnya darahnya terlalu deras ya, terlalu deras banyak berarti ada kelainan. Ya entah kelainan itu apa maksudnya, juga pengaruh kesehatan tubuh juga terjadi. Kemudian perdarahan di luar masa haid pada suatu siklus haid. Siklus itu gambarnya masa, jadi putaran haid. Jadi mungkin ya siapa ini kan ini kan beda-beda. Ada mungkin haidnya itu suci ya, sucinya agamanya. Ada yang mungkin pas 15 hari suci, ada yang 20 hari suci ya, baru keluar darah haid lagi. Ada yang mungkin 1 bulan baru keluar haid lagi, kan tidak sama kan yang hadir kan ini masanya. Jadi namanya siklus itu namanya jarak antara satu haid ke haid yang lain itu namanya siklus namanya. Jarak antara haid pertama dengan haid kedua dan ketiga itu jenenge putaran haid. Putaran haid itu kadang istiqomah, kadang tidak. Entah yang terjadi gimana itu yang beda-beda tentunya. Kadang juga tubuh sehat kesel juga pengaruh. Jadi tubuh payah juga pengaruh kadang. Hukum belajar haid adalah fardu ain bagi wanita. Kudu aja. Harus ya, jadi tiap wanita harus belajar haid itu, harus wajib. Karena apa? Karena sholat itu wajib. Di antaranya kaitannya dengan sholat. Ya. Jadi aslinya gini kan rukun Islam itu kan hanya 5 itu. Ya. Sholat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini sebenarnya tidak termasuk rukun Islam, tapi ada kaitannya dengan rukun Islam yang namanya sholat, ya, termasuk puasa, haji. Jadi karena sholatnya wajib, maka belajar haid juga wajib karena haid ada kaitannya dengan sholat. Bila tidak bisa mengajari istrinya, ini wanita sudah menikah ya, belum punya suami, kemudian belum bisa tentang haid. Suaminya juga tidak bisa tentang haid, maka wanita tersebut boleh keluar rumah untuk belajar haid, dan suaminya tidak boleh melarang, tapi lebih baik dibarengi mestinya. Bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Jadi atau orang laki-laki tidak wajib belajar haid, tidak wajib ain, tapi fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Ya takut nanti kalau punya istri itu supaya bisa ngajari istrinya minimal gitu ya. Atau kalau di tempatnya itu tidak ada yang bisa sama sekali, dosa. Di tempatnya tidak ada yang bisa sama sekali, di kampungnya, di desanya tidak ada yang bisa sama sekali, maka dosa semuanya, karena ini terkait dengan kewajiban. Ini hukum belajarnya. Kemudian ya ini usia haid, nanti ada contoh. Minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Artinya apa? Jadi 9 tahun hijriah tadi itu ya. Nanti bilangnya dicontoh di bawah ini ya.
Bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Masa menopause tadi itu ya sinulasi kalau di fikihnya, menopause atau sudah tidak berhenti haid kampanye 50 tahun ya, ada juga lebih, namun tidak menutup kemungkinan masih bisa haid. Artinya kalau orangnya sehat katanya ya, normal, tubuhnya sehat terus ya, fit terus ya, katanya sekalipun 50 tahun bahkan sampai 60 tahun kadang masih bisa haid. Berarti bisa produktif mungkin ya, bisa mungkin hamil mungkin. Loh iya betul, jadi ini perlu lagi mungkin khususnya wanita-wanita ini sekarang ini, kalau saya paham itu orang wanita itu banyak ditakut-takuti oleh dokter, entah itu apa ada program khusus dari orang-orang tertentu kita tidak tahu. Jadi kalau wanita usia 40 tahun biasanya sudah boleh melahirkan di sekarang ya. Padahal dulu tidak seperti itu ya. Istrinya Nabi Ibrahim itu usia berapa? 90 tahun melahirkan. Usia, nah maksudnya jadi sekarang itu yang banyak ditakut-takuti oleh dokter itu. Jadi kalau sudah itu entah mungkin ada program dari orang kafir yang sengaja untuk mengurangi jumlah orang Islam, umat Islam. Jadi sedangkan orang kafir Cina itu anaknya banyak-banyak, itu tidak ada kafir-kafiran. Orang Islam disuruh kafir semuanya, dan sayangnya kita takut-takuti. Termasuk orang melahirkan sekarang harus operasi itu, saya tidak tahu juga itu. Sepertinya arahnya kok seperti itu semua sekarang itu, dan anehnya juga itu yang diikuti ya. Ini ya sudah terhadap keyakinan sebenarnya. Nah ini contoh ini tadi ya, tadi diterangkan bahwa usia haid itu adalah 9 tahun minimal kurang 16 hari. Di situ ada ya. Jadi dari sebelah sini ya. Ya, sini. Jadi usia tahun minimal kurang 16 hari. Jadi sana pas 9 tahun ya gitu. Dari sini kurang 20 hari berarti. Kalau keluar haid darah dari sini merah ini tanya darah kamunya ya, keluar darah dari sini sampai sini. Berarti kan keluarnya mulai dari ini bukan tanggal ya. Tapi 9 tahun kurang 20 hari. Terserah tanggal berapa saja. Ya. Tadi kan kalau keluarnya dari sini maka dihukumi haid semua. Tapi keluarnya dari ini lah, dari sini sampai sini. Sekalipun ini nomornya gak urut ya, gak urut. Ada yang gak urut sepertinya tadi. Oh sudah ada duanya itu. Maka yang dihukumi haid dari sini saja, di sini bukan haid. Apa yang seperti itu? Ini bukan haid, ini bukan haid kan? Yang ini haid. Paham ya? Jadi usia 9 tahun tadi kan harus kurang. Kenapa 16 hari? 16 ini adalah minimal masa haid 1 hari dan masa suci 15 hari. Aqwalul haidi, masa haid itu minimal kan 1 hari. Aqwalul tuhri adalah 15 hari kan itu. Jadi 1 hari. Jadi 1 hari untuk haid, 1 hari untuk suci. Nah, kan di sini namanya bukan haid. Artinya apa? Terkait dengan balik tadi itu. Umpama yang terkait dengan bulan puasa misalnya ya. Jadi punya anak perempuan atau saudara perempuan ya, dilihat mau dihitung bapaknya secara kalender Hijriah 9 tahun kurang 20 hari haid. Berarti yang 5 enggak haid. Iya, enggak ya. Maka yang wajib kodok itu yang dari sini nanti, di sini tidak wajib kodok. Karena dihukumi balik adalah ketika mulai dari sini. Dihukumi balik mulai dari sini ya, dari ini. Di sini belum balik ya. Sekalipun keluar darah di sini karena kurang 16, kurang 20 hari maka belum balik. Maka dihitung balik dari sini. Maka puasanya wajib kodok yang dari sini. Nah, ini tidak wajib kodok. Itu. Ini kaitannya haid dengan puasa ya. Ini termasuk pentingnya belajar haid. Kalau udah
Kalau tidak tahu kan bisa saja di sini juga moto. Moto ya tidak masalah, tapi tidak wajib kan itu. Umpama tidak tahu juga di sini dikira bukan head, akhirnya tidak moto, akhirnya punya hutang. Itu sama Insya Allah ya. Sekarang seperti itu. Ini apa ini? Masa head minimal 24 jam.